bahwa ini sesuai dengan permintaan Anda, dan kita juga tidak bisa melanggar aturan dari protokol kesehatan dari pemerintah daerah. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, sebelumnya Bapak sampaikan bahwa sampai hari ini itu Kota Solo masih dalam kondisi pandemi COVID level 4 yang masih dilakukannya pembatasan, ya, disebut dengan PPKM. Makanya izin melaksanakan tatap muka belum dapat diberikan, atau sekolah belum bisa melaksanakan pembelajaran dalam tatap muka karena perkembangan pandemi di Kota Solo itu masih meningkat terus, sehingganya dinyatakan masuk dalam level 4 dan masih dalam skala PPKM. Jadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa sekolah bukan berkeinginan untuk melaksanakan pembelajaran daring, begitu juga dengan guru-guru Anda, tapi hal ini ditentukan oleh aturan yang berlaku, sehingga kebijakan itu merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Ya, yang Bapak maksud dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, misalnya sekolah kita berada di Kota Solo, ya kita merujuk pada kebijakan pemerintah daerah Kota Solo. Dan jika sekolah kita berada di Kabupaten Solo, maka kebijakannya merujuk pada pemerintah daerah Kabupaten Solo. Meskipun SLTA di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, ya, maka proses pandemi itu disesuaikan dengan kondisi daerah. Seperti saat ini mungkin banyak yang bercerita, mengeluarkan berita bahwa di kabupaten sudah belajar tatap muka. Itu sesuai dengan edaran yang ada, memang sudah diberlakukan, tapi belum seluruh dari sekolah-sekolah yang ada di kabupaten dan daerah sekitar Kota Solo yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi wilayah bagiannya. Di masing-masing kabupaten kota juga dibagi sesuai dengan penyebaran pandemi COVID yang terjadi. Ya, apapun di dalam media sosial yang terjadi, kita harus mengikuti aturan dan tertib yang diberikan oleh pemerintah. Ya, dimana sekolah kita di bawah naungan pemerintah, maka kita harus mengikuti aturan. Dan hati-hati bagi Anda semua yang membaca media sosial, itu Bapak harapkan tetap bijak dalam menentukan informasi yang ada, karena tanpa kebijakan kita dalam menerima informasi, maka nanti kita akan masuk ke dalam berita hoax, apalagi menyebarkan, dan ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, sehingga bisa saja nanti Anda atau kita semua terjerat dalam ranah hukum. Ini perlu yang kita sikapi, termasuk di dalam pemanfaatan media sosial lainnya, baik WA, Facebook, dan yang lainnya, termasuk YouTube itu sendiri. Jadi untuk Anda semua, kita harapkan bisa memberdayakan itu. Ya, selamat datang. Di sini ada namanya Samsung A10. Bapak cek juga namanya. Ini siapa ini yang Samsung A10? Yang pakai HP Samsung A10. Tolong diaktifkan dulu mikrofonnya karena suaranya belum kami dengar. Ya, silakan. Namanya siapa? Muhammad Al-Hadi. Nanti Bapak jelaskan berkaitan ini. Ya, selamat datang Muhammad Al-Hadi. Ya, jadi Bapak masih lanjutkan bagi yang sudah hadir. Di sini sudah hadir, kita temukan ada Muhammad Iqbal, Reno Saputra,
Febri Divo dan Muhammad Al-Hadi. Ya, jadi itu yang perlu Bapak sampaikan dulu. Selanjutnya banyak pertanyaan ya yang diberikan, kapan kita belajar tatap muka di sekolah. Ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan, itu kita merujuk pada peraturan pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah punya alasan dan sekolah juga punya dasar untuk belum bisa menetapkan pembelajaran tatap muka. Ya, jangan nanti Ananda berpikir sekolah SMK Negeri 2 hanya menginginkan sekolah daring. Tidak, seluruh guru Ananda, seluruh pihak sekolah juga berkeinginan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun kita ikat dengan aturan-aturan seperti yang sudah di-share oleh ketua jurusan di dalam grup umum jurusan untuk kelas 11, bahwa ada ketentuan-ketentuannya. Ya, seperti di informasi yang terakhir diberikan bahwa Kota Solo masih dalam status PPKM, maka belum ada izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan begitu juga informasi yang terakhir dari Dinas Pendidikan Kota Solo, ya, bahwa sampai tanggal 2 kemarin itu status Kota Solo masih berstatus level 4. Nah, makanya sekolah belum bisa mengeluarkan surat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena salah satu dasarnya ini adalah berkaitan juga nanti dengan orang tua serta masyarakat yang ada di Kota Solo. Ya, meskipun Ananda berada di luar Kota Solo yang sudah terbebas dari status PPKM-nya dan sekolah kita berada di Kota Solo, maka kita mengikuti proses pembelajaran itu ditetapkan menurut aturan pemerintah daerah Kota Solo. Kemana alasannya apa? Supaya nanti tidak ada tuntutan dari orang tua jika Ananda terkontaminasi dengan pandemi yang sedang mewabah sekarang ini. Nah, jadi itu tujuannya. Kenapa? Mungkin satu orang tuanya menyatakan tidak apa-apa, tapi jika ada satu orang saja dari siswa SMK 2 yang berjumlah 1.200 lebih, ya, itu terpapar dan orang tuanya tidak menyenangi dan menuntut sekolah, ini akan berbuntut panjang, ya, berbuntut panjang terhadap pembelajaran yang 1.000 orang lagi. Makanya ini perlu dengan sangat hati-hati diberikan atau ditetapkan berdasarkan aturannya. Seperti di dalam surat itu juga dibunyikan bahwa untuk penetapan sekolah belajar tatap muka, di mana harus ada izin dari pemerintah daerah setempat, kemudian juga dari izin dari Satgas Covid yang diawali dengan pernyataan orang tua murid, bukan wali, tapi orang tua murid, ya, yang disetujui oleh komite. Karena ini nanti buntutnya panjang. Jika orang tua satu saja, orang tua yang tidak mengizinkan, maka proses pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Karena yang satu orang ini nanti jika terpapar, dia akan menuntut, sekolah akan berurusan dengan hukum. Makanya kebijakan sekolah itu sangat-sangatlah hati-hati. Ini yang perlu Anda ketahui sekaitan dengan pembelajaran yang terjadi saat ini. Kemudian juga Bapak ingatkan, kapan waktunya kita tidak bisa menentukan. Yang pasti kita bisa berupaya untuk bisa mencapai lebih segera belajar tatap muka. Bagaimana caranya? Ikuti aturan yang diberikan, di mana kita melaksanakan protokol kesehatan seperti yang sudah diinfokan juga oleh Menteri Kesehatan, pemerintah daerah, ya, melaksanakan 3M, ya, biasakan mencuci tangan, biasakan menggunakan masker, dan menjaga jarak.
dimana dengan mengikuti aturan itu maka penyebaran pandemi COVID ini semakin menurun, maka statusnya juga akan menjadi turun. Jadi kalau kita lengah dengan hal ini, maka kita akan berpanjang-panjang dengan hal ini. Maka untuk Ananda semua, ini yang kita butuhkan. Nah, membiasakan itu, ya kalau Ananda ingin belajar tatap muka dengan segera, mulailah dari diri kita untuk melaksanakan 3M tadi. Nah, jadi kalau Anda di rumah sendiri ya apa-apa pakai masker, atau di ruangan sendiri ya apa-apa pakai masker. Tapi kalau Ananda berkumpul sama teman-teman, usahakan yang 3M tadi. Supaya apa? Penyebaran itu semakin turun, dan maka akan keluar statusnya kita bisa berkumpul bersama. Jadi ini, oke, ini gambaran yang pertama yang perlu Bapak sampaikan untuk Anda, kenapa proses pembelajaran itu daring dan daerah-daerah di sekitar kita ada yang sudah tatap muka. Ya, itu berdasarkan kebijakan yang ada, bukan hanya akalan-akalan dari sekolah dan akalan-akalan dari guru. Sebenarnya guru-guru Ananda itu semua juga berharap belajar secara tatap muka di sekolah, tapi apa boleh buat, aturan yang tidak mengizinkan. Oke, saya lanjut lagi. Selamat datang juga pada ini Yulis Prabot. Ini atas nama siapa? Yang baru masuk itu atas namanya Yulis Prabot. Itu atas nama siapa? Halo? Atas nama Yulis Prabot. Mic-nya belum diaktifkan. Silahkan diaktifkan mic-nya. Atas nama Yulis Prabot, ya. Caranya bagaimana untuk mengaktifkannya? Tekan layarnya. Kalau menggunakan HP, di situ akan ada keluar 3 buah tombol, ya, atau 4 tombol. Itu gambar telepon, gambar kamera atau handycam, gambar mic. Jika mic-nya berwarna merah, berarti mic itu dalam kondisi mati. Jika mic-nya berwarna hitam, maka mic-nya sudah menyala. Ya, yang atas nama Yulis Prabot itu di atas nama siapa? Yulis Prabot. Atas nama Zikra, ya. Nah, karena di sini saya Bapak juga mengecek kehadirannya seperti yang Bapak sampaikan di grup WA. Ya, di WA itu terdapat 14 orang yang mengisi absen, dan dari 14 itu baru, ya, Bapak hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, berarti baru separuh. Itu yang memiliki keinginan untuk belajar. Selanjutnya tadi sudah Bapak panggil Yul Febri, sekarang Bapak panggil Muhammad Iqbal. Silakan diaktifkan mic-nya Muhammad Iqbal. Ya, oke, Muhammad Iqbal tinggalnya di mana? Ya, tinggal bersama orang tua. Iya. Sekarang ini di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Ya. Di rumah. Berarti jaringannya bagus, ya, atau menggunakan wifi. Gimana, Pak? Lancar, ya, jaringan lancar. Mungkin Bapak mau diskusikan dalam pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan pada minggu-minggu sebelumnya, itu apa saja kendala yang ditemukan, baik dari segi materi, cara penugasannya. Silakan Muhammad Iqbal. Apa
apa saja kendalanya Muhammad Ipal? Tugas sudah diberikan, sudah dikirim. Sudah ada namanya di sini ya. Muhammad Ipal. Apa kendala yang ditemukan Muhammad Ipal dalam menyelesaikan tugas? Apa kendala awak atau yang masalah awak dalam menyelesaikan tugas Muhammad Ipal? Silakan disampaikan, diutarakan, nanti kita carikan solusinya. Ya, silakan Muhammad Ipal. Masalah yang harus temukan dalam belajar petang yang minggu yang lewat. Apa? Materinya sulit dipahami. Oke, jadi butuh penjelasan ya. Berarti kalau materinya sulit dipahami berarti butuh penjelasan. Apakah seperti itu? Ya, oke. Jadi itulah salah satunya tujuan kita melaksanakan kelas tatap muka virtual ini, karena kita dibatasi oleh izin yang diberikan. Kendala lainnya dalam mengerjakan tugas? Apa? Apa kendala lain IPA selain sulit memahami? Itu sajanya. Oke. Dari materi yang Bapak berikan, apakah jelas, bisa diambil, bisa dibaca? Bisa. Ya, IPA. Oke, ya. Jadi untuk itu, untuk sementara itu dulu Iqbal. Silakan dimatikan mic-nya dan kameranya. Silakan. Selanjutnya Bapak panggil Reno Saputra. Oke, Reno Saputra, silakan diaktifkan mikrofonnya dan dinyalakan kameranya. Reno Saputra, iya. Oke, Reno, apakah jelas mendengar suara Bapak? Jelas. Sekarang Reno berada di mana? Di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Tinggalnya bersama orang tua? Ya. Oke. Yang pertama mungkin Bapak tanyakan tinggalnya di mana? Relasinya di mana? Oh, Sungai Jambur. Ya. Oke. Tugas pada minggu sebelumnya sudah diselesaikan. Sudah dikirim. Sudah. Oke. Mungkin Bapak satu lagi pertanyaan buat Reno. Apa yang menjadi kesulitan dalam belajar yang minggu-minggu sebelum ini? Bapak ulangi, apa yang menjadi kesulitan Reno dalam belajar pada minggu sebelum ini?
isi dalam materi. Terus kesulitan lain dalam membaca materi, apakah materinya jelas bisa dibaca? Bisa, ya. Oke, untuk sementara itu dulu Bapak tanyakan, nanti Bapak jelaskan. Selanjutnya itu Bapak panggil Muhammad Al-Hadi. Muhammad Al-Hadi, iya, silakan diaktifkan kameranya. Muhammad Al-Hadi sekarang berada di mana? Di rumahkah atau di tempat kelas atau di luar? Di rumah, ya, di rumah, bersama orang tua. Iya. Oke, kakak, iya, orang tuanya bekerja di mana? Di Riau. Di Riau. Bekerja sebagai apa? Mohon maaf. Pekerjaan orang tuanya apa? Petani. Di Riau petaninya. Aslinya Muhammad Al-Hadi dari Riau kah atau dari Sumatera Barat? Aslinya dari Riau. Ya, sekarang tinggalnya di mana? Di mana? Alaban bersama kakak. Kakak kandung atau saudara? Kakak kandungnya sudah berkeluarga. Mohon maaf. Ya, berarti kakak kandungnya sudah berkeluarga dan bekerja di mana? PAUD Bunaya. Ya, Bunaya di Namba Limo ya. Oke, selanjutnya Bapak tanyakan sekitar pembelajaran, kesulitan apakah yang panggilan Al-Hadi ya, Muhammad. Kesulitan dalam belajar sebelum ini apa yang Al-Hadi temukan, silakan diutarakan. Itu menjadi masukan bagi Bapak untuk menjadikan solusi pembelajaran berikutnya jika kondisi pandemi masih terus berjalan. Silakan, apa saja kesulitan yang ada. Jadi sulit dipahami. Enggak, maksudnya tanda ini lagi lama. Cuma nilainya belum lain. Oke, selain materi yang sulit dipahami, apa yang harus Ananda yang merasa kesulitan bagi Al-Hadi? Ya, oke. Jadi cuma itu dalam mengambil materi atau membaca dalam materi yang diberikan, apakah jelas terlihat? Jelas, oke. Berarti orang tua keduanya di Riau ya? Di Riau di mana? Di Pekanbaru, di Siak. Oh, Teluk Bantan ya, oke. Ya, mungkin itu dulu sementara di awal ini dalam pembelajaran tatap muka Bapak tanyakan. Selanjutnya boleh dimatikan mikrofonnya dan kameranya. Berikutnya Bapak panggil Febri ya. Febri sudah Bapak panggil tadi? Oh iya, Febri sudah ya. Selanjutnya Bapak panggil Dipo.
Oke Divo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divo sekarang ini berada di rumah atau di tempat kos atau di luar? Di rumah bersama orang tua. Iya. Oke, bagaimana kondisi jaringan di situ Divo? Alhamdulillah lancar. Oke, Divo tinggalnya di mana? Apa namanya? Coba diulangi. Alam Panjang, nama kampungnya Salimpat ya. Oke. Di Salimpat Lan Panjang. Iya. Yang perlu Bapak tanyakan di sini, orang tuanya bekerja sebagai apa? Tani ya. Oke, berikutnya sekitar pembelajaran. Itu pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada semester ini ya. Kesulitan-kesulitan apakah yang ditemukan di dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan beberapa minggu ini? Memahami materi dan mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaannya. Untuk mendapatkan materinya sulit atau mudah didapatkan? Untuk mendapatkan materi yang Bapak berikan itu sulit atau mudah? Maksud sedang, bisa diambil materi yang Bapak berikan yang di grup. Bisa mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Agak sulit. Nah, kesulitannya di mana? Kesulitannya di mana? Mengambil materi yang ada di grup. Mengambil materinya di grup mudah atau sulit? Jadi mendapatkan materinya mudah ya, tinggal memahami materinya. Oke, mungkin ada kendala lain atau permasalahan lain yang ditemukan selama pembelajaran daring yang di semester ini berkaitan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan yang dirasakan. Oke. Dan nanti sudah Bapak panggil semua. Febri, tadi di Febri ya. Sudah. Halo Febri. 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 Iya. Kok jauh? Iya, kok jauh? Kenapa lama sekali Febri? Sudah makan? Oh iya. Ya boleh, kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara virtual, boleh Ananda makan, boleh sambil minum, ya. Karena ini tidak dibatasi untuk tetap menjaga stamina tubuh. Oke, tadi dari beberapa, Febri tadi sudah Bapak tanya ya. Ya, oke, silakan dimatikan dulu mikrofonnya, Bapak jelaskan. Ya, pertama tadi yang rata-rata dari yang Ananda sampaikan adalah kesulitan dalam memahami materi. Memang betul ya, materi yang Ananda pelajari itu adalah materi baru karena ini tidak diberikan di tingkat SLTP sebelumnya. Ya, bahwa materi dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu adalah materi kompetensi keahlian yang merupakan ciri khas kejuruan dari teknik kendaraan ringan di samping materi keahlian lainnya. Jadi di
di teknik kendaraan ringan itu ada 4 kelompok besar materi pembelajaran. Salah satunya yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, dan yang lainnya itu adalah pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, dan yang berikutnya adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dan produk kreatif kewirausahaan. Ini adalah materi inti pada jurusan teknik otomotif program keahlian teknik kendaraan ringan. Ya. Jadi untuk bisa memahami ini maka dibutuhkan Anda membacanya secara berulang-ulang. Ya. Anda membacanya secara berulang-ulang. Kebetulan ini ada yang masuk Noval, selamat datang Noval, silakan ikuti dulu. Nanti kita kembali ke proses yang awal. Jadi apa kesulitannya adalah memahami materi, karena memang materi ini adalah materi baru bagi Anda yang masuk SMK. Walaupun ini sering kita temukan di lapangan. Ya, mungkin kita melihat di bengkel-bengkel banyak sepeda motor, banyak mobil, bahkan di jalanan berseliweran mobil. Namun untuk memahami bagaimana memperbaiki mobil, di situ dibutuhkan pengetahuan dari Anda semua. Apa pengetahuannya? Ya, tentu berkaitan dengan kendaraan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 3 kelompok besarnya, 4 keahlian yang penting Anda kuasai. Yang 3 tadi itu adalah mengenai mesinnya, mengenai sasis dan pemindah tenaga, dan mengenai kelistrikan. Dan satu lagi itu mengenai produk kreatif, bagaimana Anda mengembangkannya supaya bisa menjadi wirausaha atau memanfaatkan keahlian ini untuk mencari uang. Jadi ini apa langkah yang perlu Anda lakukan adalah banyak membaca. Sebenarnya bukan pada pembelajaran kejuruan saja, termasuk pembelajaran lain itu dituntut Anda itu banyak membaca. Sehingga dengan banyak membaca Anda akan tahu, ya. Semakin banyak Anda membaca, maka semakin banyak pengetahuan Anda tentang apa yang Anda baca. Namun jika Anda tidak pernah membacanya, maka Anda akan kesulitan. Jadi kenapa minggu kemarin Bapak berikan metode pembelajaran membaca tuntas, di mana metode membaca tuntas ini Anda dituntut wajib untuk melaksanakan membaca dari materi yang diberikan. Ya, salah satu membaca tuntas itu adalah bukan membaca seperti waktu kita di SD kelas 1, membaca keras-keras tapi tidak tahu apa isi dari yang kita baca. Membaca tuntas di sini maksudnya adalah Anda membaca bagian dari yang diberikan atau halaman yang diberikan, boleh secara keseluruhannya, boleh tidak secara keseluruhannya. Tapi alangkah baiknya dibaca secara keseluruhannya 1 kali, dan membaca yang kedua kalinya memahami apa inti dari materi yang ada di masing-masing halaman. Ini yang dimaksud dengan membaca tuntas, ya. Bukan membaca saja, tapi ada tuntasnya. Jadi Anda akan tahu apa yang diceritakan di halaman 1, Anda baca di halaman 2, Anda baca di halaman 3, dan seterusnya. Makanya di dalam grup dan termasuk dari percakapan pribadi Bapak sampaikan banyak pertanyaan, Pak, apa tugasnya? Silakan Anda baca materi yang diberikan. Jadi di sini akan terlihat yang bertanya itu tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, karena di dalam grup sudah Bapak sampaikan bahwa metode kita adalah membaca tuntas, di mana Anda diminta membaca. Ya, membaca tuntas itu tidak 1 kali, tapi paling tidak 2 kali.
Membaca pertama mengetahui bacaan. Membaca yang kedua adalah memahami isi dari bacaan. Ya. Tunggu sebentar Reno ya untuk tunjuk tangannya, nanti Bapak buka kesempatan untuk bertanya. Oke, Bapak lanjutkan. Tadi karena memahami materi itu Bapak buka dulu materinya. Oke, sudah terlihat materinya? Sudah terlihat materinya, salah satu saja. Iqbal, sudah terlihat Iqbal? Iqbal, sudah terlihat materinya? Sudah terlihat materinya? Sekarang Bapak lanjut menjelaskan sekilas bagaimana yang dimaksud dengan belajar tuntas tadi, ya. Dimana di dalam materi ini, ya, itu di bagian awal itu Bapak berikan itu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus Ananda capai nantinya, baik itu dari segi sikap, perilaku, ya. Di sini mengenai sikap dan perilaku dari intinya, di mana Anda harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan 2 jabaran kompetensi dasar. Terus yang kedua itulah menghayati dan mengamalkan perilaku. Nah, ini sikap, ya. Apa perilakunya? Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dimana peduli untuk gotong royong, peduli dengan kerjasama, toleransi dan cinta damai, serta santun dan memberikan responsif dan proaktif dalam proses pembelajaran. Ini salah satu penilaian sikap, ya. Ini yang harus Ananda terapkan dengan jabaran. Di sampingnya itu ada sebanyak 5. Jadi ini termasuk salah satu proses pembelajaran atau pendidikan. Ini adalah tidak disampaikan materinya tapi diterapkan, karena ini sudah Anda pelajari di materi agama di PPKN baik dari SD sampai SMP kemarin. Kemudian yang intinya apa? Yang intinya Ananda bisa melakukan analisa, ya, menganalisa pengetahuan secara fakta, secara konsep, secara prosedur. Faktanya bagaimana, konsepnya bagaimana, dan prosedurnya bagaimana. Yang disebut dengan fakta itu adalah kenyataan yang Anda temukan di lapangan. Konsepnya apa? Konsepnya dari teori-teori ilmunya. Ini yang Bapak sampaikan dalam materi pembelajaran 1, teorinya ini. Kemudian kita hubungkan antara fakta dengan konsep ini. Misalnya, ya, kan tadi kita menganalisis secara konsepnya otomotif itu adalah sebuah kendaraan yang memiliki mesin. Di lapangannya bagaimana? Kalau Anda temukan di lapangan kendaraan yang tidak menggunakan mesin, apakah itu masuk ke kendaraan juga? Apakah dia masuk dalam teknik kendaraan ringan juga? Itu nanti. Prosedurnya bagaimana? Ini sudah berkaitan dengan kerja nantinya. Misalnya Anda mau menghidupkan kendaraan, ya, apakah kendaraan yang teknik kendaraan ringan ini menggunakan kunci kontak? Ada langkah-langkah dalam menghidupkannya. Ini yang disebut dengan prosedur. Kemudian metakognitif. Apa yang disebut metakognitif? Itu penggabungan dari fakta, konsep, dan prosedur tadi. Misalnya Ananda sudah tahu cara menghidupkan sepeda motor.
menggunakan kunci kontak. Ya, yang bergabung silakan dimatikan mic-nya dulu dan disimak saja dulu. Ya, jadi yang metakognitif adalah gabungan dari ketiganya, ya, antara fakta, konsep, dan prosedur. Tapi yang metakognitif ini adalah apa? Kendala yang ditemukan. Seperti tadi Bapak tanyakan dalam pembelajaran, Ananda sudah Bapak kasih materi, sudah kasih informasi, kemudian sudah ada tugasnya dengan metode pembelajarannya. Itu adalah konsep. Faktanya apa? Tadi yang Bapak tanyakan, apa yang ditemukan kendalanya. Secara faktanya bagaimana? Materinya mudah diambil, kemudian tulisannya jelas. Nah, itu faktanya. Namun faktanya lagi apa? Sulit mengerjakan tugasnya karena tidak paham. Ini fakta. Jadi fakta itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Kemudian prosedurnya bagaimana? Ini yang sedang kita jelaskan. Jadi di metakognitif apa? Ini nanti solusi yang harus kita lakukan karena sulit materinya, maka perlu penjelasan. Ini metakognitifnya. Itu yang dimaksud dengan fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Tentang apa materinya? Itu yang ada di sebelah kanan. Itu berkaitan dengan besar, ya, memahami cara merawat mesin secara berkala atau disebut dengan servis berkala. Yang kedua, memahami sistem bahan bakar bensin. Jadi materi kita yang pertama kemarin itu adalah langkah dasar dari servis berkala, tapi kita belum masuk ke servis berkalanya. Baru mengulang pembelajaran yang Anda lakukan pada kelas 10 kemarin, itu di PDO dan PDTO. Karena materi yang diberikan kemarin itu adalah materi PDO dan PDTO gabungannya. Jika materi itu sulit Anda pahami, berarti Anda belum memahami materi di PDO dan PDTO. Jadi ini materi pengetahuannya. Dan di bawahnya ada mengolah, menalar, dan menyaji. Ya, tentu dari pengetahuan yang di atas tadi Anda olah, Anda nalar menurut pemikiran Ananda, kemudian nanti Ananda sajikan. Dimana yang Anda sajikan itu adalah materi secara berkala. Seminimalnya menyajikan, Ananda nanti bisa menyampaikan apa materi pembelajaran 1 kemarin. Itu tujuannya. Tapi kalau sudah kita masuk ke materi intinya dan prakteknya, nanti Ananda bisa menyampaikan bagaimana apa itu servis berkala, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara melakukan servis berkala dan prakteknya. Anda bisa jelaskan itu. Jadi ini bagian awal tadi, ya, untuk KIKD yang Bapak jelaskan. Kemudian di bawahnya ada Bapak berikan daftar cek kemampuan. Ya, dari sini nanti salah satunya apa? Di situ ada tugas, di sini ada pertanyaan, ya kan, yang harus Ananda jawab. Jadi dalam belajar tuntas, jika ada pertanyaan di dalam materi, maka Ananda harus jawab. Itu masuk dalam kategori tugas. Nah, contohnya di sini pertanyaannya tidak Bapak baca semuanya. Yang pertama itu, apakah Ananda mampu menjelaskan pengertian pemeliharaan atau perawatan servis berkala mesin kendaraan ringan? Ini Ananda jawab sesuai dengan kemampuan Ananda. Kalau iya, ya bikin ya. Kalau Anda belum mampu, bikin tidak usah malu. Karena dari apa yang Ananda jawab, ya, seperti dari KI 1 tadi, kejujuran, ini yang membuat pengetahuan Anda akan bertambah. Kalau kita tahu, kita sampaikan tahu. Kemudian kalau kita tidak tahu, sampaikan tidak tahu, sehingga Bapak bisa memberikan penjelasan di mana yang Ananda tidak tahu. Tapi kalau Ananda asal bikin tugasnya, asal isi, ya Anda jawab saja semuanya ya. Jadi berarti Bapak beranggapan bahwa Ananda sudah paham materi ini.
Jadi tidak perlu Bapak jelaskan, maka lebih banyak penugasannya. Ya, ini gambaran dari tugas yang salah satu bagian dari tugasnya itu adalah daftar cek kemampuan. Ini. Selanjutnya dari daftar cek kemampuan, maka itu ada berikutnya materi. Inilah materi yang harus Ananda baca dan pahami. Untuk bisa memahami materi ini, tentu Ananda baca dari awal. Awalnya apa? Apa tujuan kita membaca materi ini? Tujuannya apa? Tidak lebih dari menjelaskan, menyiapkan, dan melakukan. Ya. Jadi setelah Ananda baca materi ini, nanti Ananda akan bisa menjelaskan pengertian, tujuan, dan persyaratan dari pemeliharaan berkala. Tapi kalau Ananda tidak baca, maka Anda tidak akan tahu pengertian, tujuan, dan persyaratan dari pemeliharaan berkala. Jadi syaratnya satu adalah membaca. Ya, membacanya itu tidak satu kali. Yang kedua itu tujuannya apa? Menyiapkan, menggunakan, dan merawat tempat kerja. Berarti di kelas 1 Ananda pernah belajar di PDTO, tidak salah, peralatan tempat kerja. Kemudian di situ juga ada keselamatan kerja. Makanya ini di kelas 11 ini Ananda akan menerapkannya, karena materinya sudah ada diberikan di kelas 10. Sehingga Ananda tahu nanti apa yang perlu Anda siapkan, apa yang perlu Anda rawat, dan kemudian penggunaannya. Jadi di dalam praktek nanti jika kita sudah tatap muka, kita melaksanakan praktek, ya kita lakukan. Ya, kalau tidak salah di kelas 1 Ananda ada menggunakan car lift untuk mengangkat kendaraan. Ananda ada menggunakan jack stand untuk menopang kendaraan. Ini kita pakai, tapi tidak diajarkan lagi, tinggal menggunakannya saja. Jadi kalau Ananda sudah masuk ke kelas 11, berarti Anda sudah mampu menggunakan ini dengan dinyatakan nilai Anda lulus. Ya, selanjutnya mengangkat berbagai jenis kendaraan dengan aman. Ini yang Bapak sebut tadi, menggunakan car lift, menggunakan dongkrak. Bagaimana mengangkat kendaraan menggunakan car lift? Bagaimana mengangkat kendaraan menggunakan dongkrak yang dibantu dengan jack stand atau penopang? Bagaimana mengangkat benda tanpa alat? Itu juga pernah Bapak lihat bersama Pak Elman, itu mengangkat benda supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian nanti kita menerapkan membersihkan bagian luar dan dalam kendaraan. Jadi ini tujuannya nanti. Dan semua ini adalah pengetahuan yang perlu Anda ketahui untuk menerapkan perawatan berkala. Ini hanya mengulang materi yang Anda pelajari di kelas 1. Ya. Jadi kesulitannya apa? Kesulitannya karena Anda belum membacanya dengan tuntas. Ya, seperti dalam materi itu ada dasar pemeliharaan kendaraan. Ini adalah pengetahuan. Yang namanya sifat pengetahuan itu harus dibaca dan dipahami. Ya, kalau tidak dibaca maka tidak paham. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Yang perlunya adalah diskusi. Ya, salah satunya adalah konsep dari pemeliharaan, perawatan, dan atau servis kendaraan. Kemudian Anda pahami di sini contohnya bagaimana cara membaca tuntas. Pertama kita baca materinya secara keseluruhannya dulu sampai akhirnya. Dari satu topik kita contohkan di sini. Akhirnya itu adalah kalimatnya itu di masyarakat pemeliharaan berkala mesin kendaraan dalam interval 10.000 km atau servis besar disebut dengan tune up kendaraan. Kemudian kita ulang ya, membacanya yang kedua kali itu adalah pemahaman.
dari alinea pertama, ya kita contohkan, kita ambil di sini satu alinea. Ini apa inti pembicaraannya? Di bahasa Indonesia Ananda sudah belajar melihat topik pembicaraan. Nah, ini kita terapkan di pembelajaran kejuruan. Contohnya di sini Bapak bacakan satu saja, ya. Topiknya, di dalam masyarakat terdapat berbagai bengkel yang dikenal sebagai bengkel servis kendaraan, bengkel pemeliharaan kendaraan, bengkel perawatan kendaraan, bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan, bengkel reparasi kendaraan, bengkel sporing dan balan, bengkel AC mobil, bengkel reparasi bodi dan cat kendaraan, kemudian bengkel karoseri kendaraan dan sebagainya. Apakah yang membedakan dari berbagai bengkel tersebut? Apa inti dari pembicaraan di alinea 1 ini? Dia menggambarkan tentang bengkel yang ada untuk kendaraan secara umum. Jadi ada banyak bengkel yang ada untuk kendaraan. Ya. Namun di sini ada pertanyaan, apa bedanya? Ini yang kita perlu pahami. Berarti kita harus mencari nanti di informasi lainnya, di buku-buku manual, apa itu bengkel servis, atau yang sudah kita pelajari waktu kelas 1 dulu, ini sudah dijelaskan juga salah satu topik KD-nya. Ini caranya membaca tuntas, tidak hanya membaca satu kali atau tidak membaca sama sekali. Bapak contohkan yang kedua, bagaimana membaca tuntas yang kedua untuk memahami topik dari materi sesuai dengan kajian bahasa Indonesianya. Ya, kita lihat alinea kedua, kendaraan baru, ya, kendaraan baru dalam kondisi siap dimiliki dan digunakan oleh masyarakat, dapat dibeli di toko penjualan kendaraan. Kendaraan yang siap dijual ke masyarakat sebelumnya telah mengalami proses pembuatan atau produksi di pabrik. Pembuat kendaraan, pembeli selain memperoleh kendaraan yang baru yang siap digunakan juga mendapat buku pedoman bagi pemilik yang isinya memuat cara menggunakan kendaraan dan perhatian tentang kapan pemilik harus membawa kendaraannya ke bengkel untuk dirawat. Demikian juga bengkel kendaraan untuk dapat merawat kendaraan dengan benar, telah memperoleh perhatian teknis atau acuan pekerjaan diantaranya melalui buku pedoman merawat kendaraan yang telah disusun dan diterbitkan oleh pabrik pembuat kendaraan. Apa topik yang dibicarakan di sini? Ini menceritakan tentang buku pedoman pemilik kendaraan dan buku manual servis kendaraan. Jadi setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrik itu sudah dibarengi dengan buku pedoman dan dalam penggunaan, dan juga buku pedoman perawatan dan perbaikannya. Jadi inti dari topik ini apa? Jadi intinya kita harus tahu bukunya sesuai dengan kendaraan. Dan kita gabungkan dari alinea 1 yang kedua. Ini belajar tuntas berikutnya. Di alinea 1 diceritakan banyak bengkel, di alinea 2 diceritakan tentang buku pedoman penggunaan kendaraan dan perawatan. Artinya pada materi ini diceritakan tentang bengkel dan diceritakan tentang buku petunjuk, buku pedoman dan buku manual servis. Ini dari 2 alinea saja yang kita baca. Jadi ini pola belajar membaca tuntas. Jika ini Ananda lakukan, maka Ananda bisa memahami isi materi. Jadi ini gambarannya. Oke, dari yang Bapak jelaskan, bagaimana menurut Ananda? Muhammad Iqbal, silahkan diaktifkan mic-nya. Ya,
Bagaimana menurut Muhammad Iqbal, paham yang dimaksud dengan belajar tuntas, membaca tuntas? Silakan Muhammad Iqbal, sampaikan. Muhammad Iqbal. Ya, kalau Ananda tidak mendengarkan, maka Ananda kan tidak akan tahu. Bapak sudah menjelaskan, karena semua ini juga kita tampilkan dalam bentuk rekaman. Divo, paham dengan apa yang Bapak sampaikan? Paham. Coba diulang. Bagaimana cara membaca tuntasnya itu? Berapa kali kita harus membacanya, Divo? Paling sedikit berapa kali? Kalau membaca pertama, apa yang kita lakukan? Membaca semua materi. Membaca yang kedua, apa yang harus kita lakukan membaca untuk kedua kalinya? Memahami inti materi dari bacaan yang kita baca, baik per alinea maupun per halaman maupun per subtopik pembahasan. Ya, tadi Bapak contohkan hanya 2 alinea, belum satu topik bahasan. Nanti satu topik bahasan itu Ananda bisa menceritakannya. Ya. Oke, Bapak coba sapa Noval Hatta. Silakan diaktifkan mic-nya Noval. Noval Hatta untuk mengaktifkan, ya. Bisa terdengar suara Bapak Noval? Baik. Jadi paham dari yang Bapak sampaikan tadi untuk memahami materi? Noval? Ya, oke. Jadi bagi yang tidak paham, silakan nanti salah satu dari belajar tatap muka ini Ananda bisa membuat atau mengetikkan pertanyaan ketika Bapak menjelaskan, sehingga tidak memotong percakapan jika tidak paham. Ya, jelaskan apa yang tidak pahamnya. Nah, jadi untuk tahap awal itu saja dulu. Tadi yang baru masuk, yang belum Bapak panggil, belum Bapak tanya siapa? Noval tadi sudah Bapak panggil, belum ya? Noval? Oh iya, belum. Halo Noval? Noval Hatta. Halo Noval? Tadi Bapak sudah tanya, diskusi dengan teman-teman yang lain secara pribadi langsung, itu berkaitan dengan pembelajaran kita di semester ganjil yang sudah berjalan. Sekarang Bapak mau tanya Noval, nama lengkapnya siapa? Noval Hatta. Oke. Sekarang Bapak tanya, sekarang Noval di mana? Di rumah, di tempat kos, atau di luar rumah, atau di jalan? Di rumah. Oke. Tinggalnya di mana? Di Rukam, Kubangan Duo ya. Oke. Tinggal bersama orang tua. Pekerjaan orang tua apa? Wira swasta itu banyak. Apa itu? Contohnya pedagang, pemborong. Oh, pemborong ya, pemborong bangunan ya. Ya, proyek bangunan. Oke.
punya instansi sendiri atau bergabung dengan CV lain, punya CV sendiri atau punya CV yang lain. Proyeknya proyek seorang atau ikut orang lain, ikut orang lain atas nama perusahaan atau tukang saja. Oke, itu saja untuk berikutnya. Untuk pembelajaran minggu-minggu sebelum ini kita belajar melalui media sosial WA dan ada salah satu penugasannya. Tugasnya sudah selesai. Novel sudah, tugasnya sudah belum. Nah, berarti belum arti ada kendala. Apa kendalanya? Nova belum menyelesaikan pembelajaran kegiatan pembelajaran 1. Apa kendalanya? Kenapa tugasnya belum selesai? Enggak, ya betul, sedikit lagi karena waktu kita sudah 1 minggu lebih ya. Kenapa belum selesai sampai hari ini, masih tinggal sedikit lagi? Tolong diceritakan. Apakah materinya bisa? Silakan, Novel, diceritakan apa masalahnya hingga hari ini belum selesai tugasnya dan masih tinggal sedikit lagi. Ragu menjawabnya. Ya. Ragunya di mananya menjawabnya? Ragunya menjawab yang mana? Menjawab yang mana? Apakah materinya ada dibaca? Tentu yo alum pernah wak baca materinya tuh ndak bisa wak menjawab tugasnya tuh. Berarti belum dikerjakan, iya kan? Materinya sudah diambil. Berarti sebenarnya bukan ragu, bukan apa, tapi adalah malas membaca dan malas belajar. Jadi Bapak harap untuk ke depan Novel itu harus lakukan penugasan kita. Mungkin hari ini Bapak berikan sedikit tambahan waktu, nantinya untuk yang lain yang belum, untuk kedepannya tidak, kita berikan masa penugasan itu 1 minggu. Karena ini adalah tahap awal Ananda di kelas 11, maka kita berikan seperti itu. Tujuannya apa? Di sini Ananda dilatih untuk disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu tujuannya. Kendala lain yang ditemukan dalam belajar LWA kemarin apa? Novel? Kendala lain yang ditemukan dalam pembelajaran yang sebelum ini apa? Lain ada. Cuman hanya malas ya. Ya, jadi untuk ke depan ini perlu diperbaiki dan kita Ananda ikuti. Ya, mungkin Bapak pembelajarannya kalau absen kita mengambilnya sampai jadwal yang ditentukan, berarti Ananda harus siap menyimak informasi. Ya, informasinya hanya di dalam grup. Ya, misalnya Ananda belajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan, berarti di dalam grup pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Bapak tidak akan menjawab pertanyaannya secara pribadi. Kenapa? Karena pertanyaan Ananda itu akan memiliki pertanyaan yang sama untuk teman-teman yang lain, maka jawabannya akan bisa secara global. Ya. Jadi di situ akan terlihat nanti, dan begitu juga teman yang lain bisa membantu menjawab
keluhan atau permasalahan yang Ananda temukan, ya novelnya. Dan tugasnya Bapak tunggu nanti, ya silakan dibaca dan dikerjakan. Oke, kendala lainnya apa lagi novel? Lain enggak ada. Oke. Nah, jadi itu yang perlu Bapak sampaikan dulu. Ya. Novel? Ya novel. Untuk hari ini kenapa terlambat? Nah, tadinya main jadi. Ya. Jadi sesuai dengan jadwal untuk yang semuanya yang hadir hari ini, Bapak akan berikan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang kita tentukan atau yang ditetapkan di daftar pelajaran. Makanya Anda harus siap, ada yang berupa informasi di grup WA dan ada juga yang nanti kita tambahkan. Contohnya hari ini tadi pagi selalu Bapak informasikan apa yang akan kita lakukan selama jadwal pembelajaran. Ya, tidak harus selalu kita melaksanakan plan pembelajaran tatap muka seperti ini, tapi ada terjadwal. Tadi Bapak jadwalkan itu sampai jam 12.30, ini sudah lewat waktunya 10 menit, tapi tadi mulainya juga lambat. Jadi ke depan kita akan berusaha melaksanakan secara disiplin, ya Nopal ya. Ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan sekilas, dan ini adalah tahap awal pembelajaran kita. Untuk yang masuk ke dalam ruangan tatap muka virtual ini Bapak berikan nilai tambah dari nilai pembelajaran yang diikuti hari ini. Ya, sedikit Bapak jelaskan penilaian yang dilakukan itu ada 3 kelompok. Pertama, nilai kehadiran dengan persentase 30%. Yang kedua, nilai proses pembelajaran, di mana ada mengikuti pembelajaran, tugas-tugas yang diberikan atau penugasan ujian yang diberikan. Nah, itu sebanyak 30%. Ya, intinya yang kedua itu adalah tugas dan ujian yang diberikan. Yang ketiga itu adalah mengenai sikap dan perilaku. Sikap itu termasuk dengan disiplin, kemudian cara Ananda berbicara atau menyampaikan kalimat, kemudian mengikuti aturan dan tata tertib yang diberikan. Ini dia, ya. Juga sebesar 30%. Jika ini Ananda ikuti, maka totalnya menjadi 90%. Sama dengan nilainya adalah 90. Bapak contohkan penilaian Ananda hadir semuanya, setiap pembelajaran itu hadir semuanya, mengisi absen atau ditanya ada absennya. Ya, makanya kalau kehadiran Ananda itu 100%, maka Ananda sudah memiliki nilai 30. Ya. Kemudian ada tugas-tugas yang diberikan setiap pembelajaran Ananda kerjakan, Ananda berikan semuanya. Ya. Nanti dilihat di luar betul salah yang dilakukan, tapi Ananda kerjakan, maka Ananda akan memperoleh nilai bayangan 30. Kalau betul semuanya, tentu nilainya positif menjadi 30. Ya. Kalau Ananda kerjakan seluruh tugas, kemudian betul 60% ke atas, itu sudah mendapat nilai 30. Berarti nilai Ananda sudah ada kehadiran 100% 30, nilai tugasnya 30, maka jumlahnya ada 60. Sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal itu 65, maka Ananda tinggal menjaga sikap untuk mencapai nilai lulusnya. Jadi Ananda hadir dalam pembelajaran ini terus, kemudian Ananda kerjakan semua tugas, nanti betul salahnya, maka nilai Ananda itu sudah 60. Tapi tidak ada kehadirannya, tidak ada atau 50%, maka nilai kehadirannya hanya 50% dari
30 tadi ya 15. Tugas dikerjakan ada 10, dikerjakan 1, berarti 10% dari 10, berarti nilainya 10 juga. Berarti maka nilai Ananda sudah baru dapat 25. Makanya untuk mencapai lulus sulit, dan untuk mencapai lulus yang bagus itu Ananda ikuti pembelajaran minimal 75% kehadiran, tugasnya minimal 75%, maka Ananda akan mudah mencapai nilai kelulusan. Ditambah sikap, cara bicara, cara berkomunikasi, dan mengikuti tata tertib itu dengan baik, maka nilai Anda sudah 30. Cara bicaranya bagus, tata tertibnya tidak ada dilanggar, maka Anda sudah menabung nilai 30. Untuk hadir dan perilaku saja itu sudah mencapai nilai 60. Sangat mudah mencapai nilai lulus. Tentu saja kita tidak hanya mencapai nilai lulus saja, tentu nilainya lebih bagus. Bagaimana nilai bagusnya? Kalau nilai KKN-nya 65, tentu kita minimal harus memiliki nilai 75 atau 85, karena nanti kita akan bersaing dengan nilai itu untuk mencari kerja. Jadi ini gambaran penilaian. Nah, jadi untuk kali ini karena tadi Bapak janjinya sampai jam 12.30, ya ini adalah tahap awal. Untuk yang hadir hari ini, ya, yang sudah Bapak panggil tadi itu mendapat nilai tambah atau nilai plus, ya. Artinya apa? Tadi nilainya totalnya 90, itu yang 10 ini adalah bagian dari nilai tambah, nilai plus tadi. Ya, misalnya Ananda hadir hari ini bisi, berarti Bapak tambah nilai plus. Yang hadir awal tadi nilai plusnya besar, yang hadir akhir tadi nilai plusnya kecil. Ya, misalnya yang hadir awal Bapak kasih nilai tambahnya 5. Berarti dari jumlah itu tuh Bapak kasih 5, atau nilai tambahnya 10. Nah, dari jumlah sekian nilai tambah yang Bapak berikan, nanti kita ambil rata-ratanya di akhir, itulah nilai tambah Anda. Misalnya Anda selalu setiap belajar itu dapat nilai tambah 10. Dari 10 kali yang pertemuan, Anda selalu mendapat nilai tambah 10, maka rata-ratanya 10. Maka berapapun nilai kehadiran, sikap, dan tugas Anda ditambah 10. Ya, kalau kehadirannya kurang bisa menambah nilai, makanya nilai total Anda menjadi 100. Itu penilaian yang Bapak lakukan. Ya, jadi sudah Bapak sampaikan juga dari penilaian ini yang hadir hari ini, ya, ada sebanyak 7 orang itu sudah memiliki nilai tambah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ini juga bisa menutupi kekurangan Anda yang sebelumnya. Untuk kedepannya mungkin ini tahap awal, Ananda sudah bisa masuk. Dengan adanya nilai tambah ini, Bapak jadikan Ananda sebagai pion atau poin pertama, ujung tombak pembelajaran tatap muka secara virtual jika kita belum bisa melaksanakan tatap muka di sekolah. Jadi untuk Ananda yang 7 orang nanti bisa menginformasikan, membantu temannya yang tidak bergabung hari ini dan mengajak. Jadi minggu depan kita akan masih tetap melaksanakan ini seperti ini, paling tidak 1 jam. Kemudian selanjutnya baru kita diskusikan ini sekali berapa kita melaksanakan tatap mukanya jika masih pembelajarannya dengan izin daring. Tapi kalau tatap muka nanti itu kita secara tatap muka, ya. Jadi itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan diaktifkan mic-nya. Tadi ada tidak salah Noval tadi ya mau bertanya. Apa yang mau ditanyakan Noval? Silakan Noval. Halo Noval. Tadi Noval ada angkat tangan, ya. Itu mau bertanya, silakan. Apa yang mau ditanyakan Noval? Siapa tadi itu? Ya,
Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya silakan diaktifkan mic-nya. Silakan sampaikan, ada yang mau disampaikan silakan sebelum kita tutup karena ini sudah lewat dari jadwalnya. Nah, sebelum kita tutup itu Bapak jelaskan bahwa di dalam room Google Meet ini itu ada beberapa tombol yang harus Ananda pahami. Tadi ada tombol mic, ada tombol kamera, ya. Kemudian ada tombol tangan. Apa maksudnya? Kalau yang mic berwarna merah berarti dia mati. Kita tekan tombol itu satu kali, maka dia berubah menjadi warna hitam, maka dia hidup. Kalau kita tekan satu kali lagi, dia akan kembali menjadi warna merah. Begitu juga dengan tombol gambar kamera atau handycam. Itu kalau dia berwarna merah berarti dia mati. Ketika kita tekan sekali lagi, maka dia akan berwarna hitam, dia akan menjadi atau putih ya. Di HP Ananda itu warnanya mungkin putih ya, itu dia mati. Kalau dia berwarna hitam maka dia menyala. Kemudian yang tombol tangan itu fungsinya apa? Kalau kita belajar di dalam kelas, tatap muka di kelas ya, secara nyata real itu kita menunjuk tangan. Makanya nanti ketika menunjuk tangan akan dipanggil oleh guru yang bersangkutan. Jadi ini penjelasan sedikit mengenai kelas virtual Google Meet. Ya. Jika ada pertanyaan, Bapak berikan kesempatan. Silakan nyalakan mic-nya, kemudian silakan disampaikan. Jika tidak, nanti mungkin kita lanjut ke penutupan. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Untuk semuanya silakan diaktifkan kameranya. Muhammad Iqbal, Noval Hatta, Febri, kemudian Diko, Teno, Muhammad Bintang. Ya, itu silakan diaktifkan kameranya semuanya dan diarahkan kameranya ke wajahnya. Ya, Diko itu kameranya masih menghadap ke atas. Turunkan sedikit Dipo. Iya. Oke. Jadi Muhammad Bintang. Iya. Kameranya masih menghadap ke atas, jadi tidak kelihatan kepalanya. Dia turun sedikit ke bawah. Di Muhammad Bintang. Ya, Dipo masih turun ke bawah juga, sedikit lagi. Iya. Oke, Noval. Bapak belum temukan. Nah, Novalnya coba Noval. Noval Hatta. Oke, jadi untuk hari ini mungkin ini saja. Jadi Bapak minta tolong sampaikan pada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti pembelajaran. Kalau itu masih bisa secara daring, tatap muka di minggu depan seperti ini. Ya. Dan dipersiapkan minggu depan itu menggunakan seragam sekolah lagi ya. Anda sudah tahu dan disampaikan pada teman-temannya ya, mungkin di dalam grup teman-teman yang malu ya disampaikan. Dan itu juga kita Bapak informasikan paginya, dan kita tidak akan mulai dari pagi, tapi nanti kita mundurkan ke belakang. Dan tidak lama-lama, jika semuanya bisa masuk dengan segera, maka paling lama kita hanya butuh waktu 1 jam ya. Jadi mungkin hari ini karena tidak ada pertanyaan dan masih sudah lewat jauh, Bapak cukupkan karena juga sudah masuk waktu zuhur. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh ya, silakan boleh ditekan tombol gambar warna merah keluarnya.